Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bersama bisa berkumpul, bisa mengajar hari ini dengan keadaan yang sehat ya, Bu ya, kuning sehat. Amin. Alhamdulillah, Bunia juga sehat ya. Alhamdulillah. Selamat pagi guru-guru hebat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, diberikan keberkahan rezeki dan keberkahan umur ya. Tetap semangat juga mengingat pada kondisi saat ini di mana kita sebagai seorang guru sedang dalam masa yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Jenengan tentunya pasti masih ingat, masih terngiang di kepala di mana seorang guru sekarang mengingatkan atau memberi sedikit hukuman kepada anak malah dihukum ya. Seorang guru yang memberikan nilai tidak baik kepada muridnya dibacok ya. Terus seorang guru yang mengingatkan muridnya agar tidak merokok diketapel hingga matanya harus buta. Kemudian seorang guru yang mengingatkan muridnya untuk sholat, dia didenda 50 juta Bu. Tapi kita di sini sebagai seorang guru tetap harus optimis, tetap harus semangat, yakin bahwa kita tetap mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak kita nih. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Guru semua karena sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berdiskusi bersama, sharing ya, sharing untuk kemajuan dari TK kita, dari sekolahan kita. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Budaya positif. Jenengan sudah punya filenya masing-masing, bisa nanti dilihat ya. Sembari saya menerangkan, nanti kalau ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, kita bisa sharing lagi, bisa kita tanya-tanya ya. Siapa tahu saya bisa menjawab. Bila mana saya tidak bisa menjawab, nanti akan saya usahakan untuk mencarikan jawabannya. Baik, pada budaya positif kali ini yang ingin saya sampaikan adalah budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Biasanya seorang orang tua di awal masuk sekolah itu yang pertama kali difikirkan oleh orang tua, tujuan orang tua meletakkan anaknya di sini itu tentunya adalah tentang budaya positifnya. Bagaimana budaya positif di sekolah itu, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tata tertibnya, itu biasanya yang pertama dilihat oleh orang tua. Apakah mereka mau meletakkan anaknya, mau menyekolahkan anaknya di sini atau tidak, itu yang biasanya dilihat dari orang tua. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, disiplin merupakan kunci kesuksesan seseorang. Disiplin yang kuat, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja tidak cukup jika kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin. Nah, maka wajiblah penguasa atau orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Artinya bila diri kita sendiri tidak bisa melaksanakan disiplin, tidak bisa menerapkan disiplin budaya positif pada diri kita, maka orang lain yang akan menerapkan budaya positif itu kepada diri kita. Dan tentunya kita harus siap menerima konsekuensi dari disiplin tersebut atau dari budaya positif tersebut. Untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus mencapai disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam. Artinya kita memang benar-benar meyakini, kita memahami, kita benar-benar melaksanakan dan benar-benar bertanggung jawab terhadap disiplin itu. Bukan tanpa motivasi dari luar atau tekanan dari luar atau peraturan dari luar atau kewajiban dari luar, tetapi lebih ke diri kita sendiri ya. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan yang universal.
Tujuan mulia dari penerapan budaya positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, yaitu sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Kemudian kita akan masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penting dimiliki karena keyakinan kelas itu adalah fondasi awal, fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sebuah sekolah. Sebuah tujuan yang akan mendasari landasan dalam memecahkan konflik permasalahan yang ada di dalam sekolah atau kelas kita. Ciri-ciri dari keyakinan kelas sendiri yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan lebih rinci, lebih konkret, tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak Kemudian keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan verbal. Ketika kita membuat keyakinan kelas, itu yang harus kita tanyakan kepada anak-anak atau kepada rekan guru itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum. Seperti apa keinginan kamu untuk kelas ini, untuk sekolah ini, kamu menginginkan sekolah yang bagaimana. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang umum Kemudian pertanyaan itu dibuat dalam bentuk yang positif. Setelah kita menggali, biasanya anak akan, saya tidak mau kelas yang kotor. Maka kita menyarikan kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Oh, berarti kelas yang bersih begitu. Saya tidak mau berteriak-teriak di kelas. Anak-anak berteriak di kelas itu masih kalimat negatif Maka kita sarikan kembali menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif yaitu anak-anak yang sopan berakhlak mulia begitu Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena lingkup kita yaitu lingkup TK, berarti belum terlalu yang mendalam sekali seperti tingkatan SMP atau SMA, tetapi tingkatan kita masih tingkatan yang fondasi saja. Karena kita masih di kelas TK. Kemudian, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi. Artinya bahwa dalam menciptakan keyakinan kelas itu kita tidak sendiri. Kita harus melibatkan anak didik di kelas dan kita harus melibatkan guru-guru dalam sekolah itu karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kemudian bersedia meninjau ulang kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kita sudah menerapkan budaya senyum sapa salam dan itu sudah kita anggap baik, anak-anak sudah mampu menerapkan, maka kita tinjau kembali, berarti apa yang harus kita tingkatkan? Mungkin dari 3S menjadi 3S menjadi 5S Itu ketika 3S sudah kita yakini anak-anak mampu melaksanakan, kita tingkatkan kembali menjadi 5S. Artinya kita meninjau kembali. Nah, mungkin ada kekurangan. Kenapa kok misalnya tentang kebersihannya kok menurun? Nah, itu kita juga harus meninjau kembali di mana kesalahannya atau apa permasalahannya, kenapa kok sampai keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan itu kok menurun Nah, kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada prosedurnya. Yang satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kita bercurah pendapat di sini, kita menyampaikan keinginan kita tentang sekolah kita itu mau bagaimana. Kita ingin sekolah yang seperti apa. Kita curahkan semua keinginan kita curahkan semua pendapat kita pada waktu diskusi tersebut. Kemudian mencatat semua masukan-masukan itu. Entah itu masukan yang dari anak didik, entah itu masukan dari guru, kita catat semuanya. Setelah kita catat, kita ganti dari kalimat negatif menuju ke kalimat positif. Kemudian setelah ditinjau kembali, ajak warga sekolah atau murid menemukan nilai kebajikannya. Dari kita melakukan kebersihan atau kita bersifat sopan santun, itu nilai kebajikan apa yang kita dapatkan? Oh, ternyata nilai kebajikannya adalah kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menyayangi Itulah nilai-nilai kebajikannya. Kemudian setelah kita tinjau ulang keyakinan kelas, kita bersama-sama memperbaiki atau tetap menguatkan atau menambah keyakinan kelas itu. Sebaiknya keyakinan kelas tersebut dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah
Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Memahami kebutuhan dasar peserta didik. Kita masuk yang kedua, yaitu memahami kebutuhan dasar peserta didik. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, entah itu tindakan yang positif, entah itu tindakan yang positif, semuanya memiliki tujuan atau memiliki alasan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan hidup kita. Dan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau pengaturan tersebut atau melanggar, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal. Mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Nah, di sini menurut Dr. William Geiser, yaitu seorang psikiater dari Amerika Serikat, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti yang kita ketahui, yaitu kita butuh kesehatan, butuh rumah, butuh pakaian, butuh makan, ya, itu kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, ya, kebutuhan untuk disayangi, untuk diterima, ya, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kita hubungan koneksi sosial entah itu dengan keluarga, dengan teman, dengan lingkungan, ataupun bahkan dengan hewan peliharaan pun itu juga kita memiliki kebutuhan untuk diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, niki kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, ya, anak itu berpengaruh, ya. Anak itu ingin selalu menjadi pemimpin, ya. Mereka bisa mendoktrin teman-temannya, mereka bisa mengajak teman-temannya, tetapi dia adalah pemimpinnya. Itulah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan sendiri tanpa harus ditekan, tanpa mau dipilihkan orang lain, tetapi itu adalah pilihannya sendiri, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, ya, suka mencoba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh dengan orang dan senang mencoba hal yang baru. Dia tidak peduli dengan orang mau mengatakan apa atau bagaimana, termasuk anak yang cuek itu, tetapi dia suka akan hal-hal yang baru, gitu. Nah, kebutuhan akan kesenangan sendiri, kebutuhan akan kesenangan itu adalah untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, itu juga adalah kebutuhan akan hidup manusia. Dan yang ketiga, kita masuk ke posisi kontrol. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang guru, kita memahami bahwa posisi kontrol itu ada 5, ya. Seperti yang panjenengan ketahui, mungkin kemarin-kemarin kita sudah biasa membahasnya, yaitu posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, atau posisi sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang pertama yaitu posisi penghukum. Biasanya orang-orang yang guru, ya, terutama di sini guru yang memiliki posisi penghukum itu senantiasa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muridnya agar menjadi lebih baik lagi, atau memberikan efek jerah yang sangat sehingga anak itu menjadi lebih baik lagi. Padahal
Pada dampak yang demikian itu, anak bukannya akan menjadi lebih baik, tetapi mereka akan berontak, akan melawan, bahkan tidak suka dengan gurunya. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata begini, patuhi saya, atau awas kamu. Nah itu, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir, kamu pasti yang terakhir. Itu adalah sifat dari posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, pada posisi ini bu guru bersuara lebih lembut, biasanya di tempat yang hening. Mereka akan membuat rasa bersalah menggunakan keheningan, sehingga anak itu akan merasa rendah diri, kemudian mereka akan merasa bersalah, mereka merasa tidak baik akan dirinya sendiri. Misalnya begini, seorang guru berkata, Bu Guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Itu salah satu diantaranya kata-kata seorang guru yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, karena mereka sudah menganggap bahwa guru itu adalah temannya. Begitu juga seorang guru menganggap muridnya adalah temannya. Jadi pada posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi positif ini, posisi teman ini bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan muridnya, ya, karena merasa kita adalah teman sehingga terjadi hubungan yang baik. Namun ada pula dampak negatifnya. Hal negatifnya itu begini, bila suatu hari guru tersebut tidak bisa menolongnya atau tidak bisa membela anak itu, maka murid akan merasa kecewa yang luar biasa. Karena yang diharapkan dari anak itu kan, saya punya pembela, saya punya orang yang akan menolong saya, tetapi ternyata orang itu tidak bisa menolong saya, guru itu tidak bisa menolong saya, maka anak akan merasakan kecewa yang luar biasa. Nah, dari kekecewaan itu biasanya anak akan berkata begini, saya pikir bu guru itu teman saya, ternyata bukan. Nah, itu bentuk kekecewaan si anak. Saya pikir Bunia itu teman saya, ternyata bukan. Kenapa Bunia tidak membela saya? Ternyata Bunia bukan teman saya. Nah, di saat seperti itu, anak akan merasa kecewa. Hal negatif yang kedua, sifat posisi sebagai teman ini, anak akan menggunakannya sebagai cara untuk tidak suka dengan guru yang lain. Misalnya begini, murid menganggap Bunia adalah temannya, maka dia tidak suka dengan Buning. Dia lebih suka dengan Bunia, karena yang dianggap teman adalah Bunia. Begitu juga sebaliknya, apapun yang diucapkan Bunia, apapun yang diperintahkan Bunia, maka anak itu akan menuruti, tapi tidak ketika Buning yang meminta. Nah, itulah hal negatif dari sisi seorang teman, sisi posisi kontrol teman. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini mereka lebih cenderung ke data-data yang valid, lebih cenderung ke peraturan-peraturan, ya. Nah, mereka lebih mengutamakan ke posisi pemantau ini lebih lebih menekankan kepada peraturan. Misalnya, peraturannya apa? Kok kamu berbuat seperti itu? Kamu ingat nggak peraturannya itu seperti apa dan apa saja? Nah, itu biasanya pemantau itu akan menanyakan tentang peraturannya, lebih ke situ, ya. Nah, sementara yang kelima ada posisi manajer, posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, artinya tidak sendiri, tetapi mengajak murid itu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer, ya, sebelum mencapai ke manajer biasanya kita melewati dulu dari tahap pemantau, kemudian tahap sebagai seorang teman, tahap memberi rasa bersalah. Setelah sampai di situ, ternyata ketiga-tiganya tidak mampu kita lakukan lagi, anak masih tetap mengulangi lagi kesalahannya, maka baru kita menggunakan kontrol manager. Jadi di sini pada kontrol manager ini guru, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya.
menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, bukan konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi bu guru itu tidak menekankan nanti kamu kalau kayak gini hukumannya ini loh, bukan, tetapi kita lebih merangkul ke anak. Bertanya kenapa kamu melakukan hal yang demikian, kita tanyakan alasannya, kemudian ayo kita cari solusinya bareng-bareng gimana caranya agar kamu besok lagi tidak mengulangi hal yang demikian begitu. Tidak kita menekankan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, tidak, tetapi kita lebih ke merangkul. Kita merangkul, kita bersama-sama mencari solusinya. Biarkan anak belajar, bertanggung jawab, belajar menilai tentang kesalahannya, kemudian kita rangkul dia untuk mencari solusinya gitu. Selanjutnya kita ya sebagai seorang guru bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau posisi pemantau. Ketika kita menggunakan posisi teman dan ternyata itu berhasil, maka berarti kita tidak usah melanjutkan ke posisi selanjutnya. Tetapi ketika kita menggunakan posisi pemantau, posisi teman, sudah kita lakukan semua ternyata tidak berhasil, maka tujuan akhir dari 5 kontrol posisi tersebut adalah mencapai posisi manajer. Jadi posisi manajer itu kita lakukan setelah kita melakukan semua posisi-posisi itu. Tapi posisi pemberi hukuman di sini yang saya harapkan dari ibu guru boleh memberikan hukuman kepada anak, tetapi tidak secara fisik, tidak menyakiti psikologisnya, ya. Itu misalnya anak membuang sampah sembarangan, tentunya kita akan memberi hukumannya apa? Ayo diambil kembali sampahnya dibuat. Nah itu hukumannya seperti itu, bukan dengan kita memberikan kekerasan fisik yang menyebabkan seorang guru sampai harus dipenjara atau harus dihukum atau mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari orang tua, bukan yang seperti itu, gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menerapkan segitiga restitusi. Lah niki Bu Guru, segitiga restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada diri anak, menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka, sehingga sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Menurut pendapat Diana Gosen, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melaksanakan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas anak dulu. Bagian dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya dengan kata begini, Bu Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan, ya. Bu Guru juga dulu pernah melakukan hal yang seperti itu, tetapi Bu Guru tidak melakukannya untuk merugikan orang lain, gitu. Kita sampaikan bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan, sama seperti mereka. Mereka juga pernah melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi dari menstabilkan identitas ini, anak akan merasa, oh ternyata bukan cuma saya, ya. Tetapi Bu Guru pun pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, setelah anak mencapai kesadaran itu, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita sampaikan tadi, anak sudah identitasnya sudah stabil, ya, sudah stabil karena dia merasa bahwa bukan cuma dia orang yang bersalah, bukan cuma dia orang yang melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan tentang validasi tindakannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Ya, misalnya kok waktunya masuk masih jajan di luar begitu. Kita tanyakan kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Karena saya merasa lapar, atau saya masih lapar, saya masih haus. Maka kita kembalikan kebutuhan itu. Ya memang manusia itu memang membutuhkan makanan, membutuhkan minum. Bu Guru juga butuh makan, butuh minum, tetapi Bu Guru tidak mengambil waktu
pelajaran, Bu Guru akan makan dan minum waktu istirahat. Nah, di situ ya. Berarti kita tidak menonjolkan, oh lah kamu kayak gini, padahal kita sendiri pernah melakukan hal yang demikian. Tetapi dengan kita memvalidasi tindakan yang salah, bahwa kita tidak melakukannya di jam-jam pelajaran, maka mereka juga akan paham, oh kesalahan saya ternyata di sini. Salah saya adalah saya makan dan minum di waktu jam pelajaran. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang mereka pahami yang kita buat bersama-sama, yaitu setelah kamu makan di luar, tidak di jam istirahat, keyakinan apa yang kamu langgar, gitu ya. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari peraturan yang sudah kita buat, dari keyakinan yang sudah kita buat, maka anak itu akan menjawab bahwa keyakinan yang saya langgar adalah makan dan minum tidak di waktu istirahat, gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kelas yang kita impikan? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, untuk kita membuat kelas, keyakinan kelas, kita bisa menanyakan hal-hal ini. Misalnya tadi, ayo kelas impian kita itu kelas yang seperti apa sih? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa sih? Begitu. Nah, nanti anak akan tergali pemikirannya. Saya pengen kelas yang bersih, saya pengen kelas yang rapi, atau saya ingin menjadi orang yang sukses, atau saya ingin menjadi orang yang pinter, atau saya ingin menjadi orang yang sopan, gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kira-kira si guru memahaminya apa tidak? Apa ada pertanyaan? Tanya. Berarti untuk mendapatkan keyakinan kelas itu ditanyakan setiap waktu pulang atau di setiap dari awal masuk sampai pulang? Keyakinan kelas itu kita buat dalam satu hari. Ya, satu hari ini kita bersama dengan murid, ya, kita sampaikan kepada murid keinginan kamu itu kelas yang seperti apa. Kita catat bersama, ya. Setelah kita catat keinginan anak tersebut, kita sarikan menjadi suatu kalimat yang positif. Setelah kita sarikan menjadi kalimat yang positif, kita yakinkan kepada anak bahwa ini loh yang kamu mau seperti ini. Misalnya saya pengen kelas yang bersih, Bu Guru. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membuat kelas itu bersih? Berarti saya harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, dari kalimat-kalimat itu kita buat sebuah poster atau mungkin ya tulisan yang besar, kita tempel di dinding, ya. Nah, keyakinan itu akan kita ingatkan kepada anak tiap hari. Kita bisa membuat dalam bentuk yel-yel atau dalam bentuk lagu, atau kita bisa membacakannya setiap hari tentang keyakinan kelas agar anak itu tetap mengingatnya. Nanti itu juga termasuk jadi pembiasaan setiap hari, setiap hari ya. Ya, budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah pembiasaan sehari-hari, pembiasaan yang baik, perilaku yang baik, ya. Kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang positif. Ya. Jadi mungkin setelah dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan kita kembali mengkaji ulang, ya, mengkaji ulang kembali budaya positif yang sudah kita tanamkan itu, yang sudah kita buat. Kita lihat anak-anak itu sudah bisa mengikutinya apa belum, ya. Misalnya anak-anak sudah bisa membuang sampah dengan benar apa tidak, kelasnya benar-benar rapi apa tidak, anak-anak sudah bisa bersikap sopan apa tidak. Kalau itu sudah terpenuhi, kita tingkatkan kembali. Misalnya 3 bulan kemudian kita membuat keyakinan kelas yang baru, yang sudah kita perbarui, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa kita membuat kembali, kita perbarui kembali, ya, kita yakinkan kembali kepada anak bahwa ini yang kita inginkan, bukan cuma yang Bu Guru inginkan, tetapi yang anak-anak inginkan juga. Berarti kan keyakinan itu tidak harus dari satu anak, ya, misalnya kan banyak anak misalnya seminta yang seperti ini, seperti ini, berarti kan dalam satu hari itu kan berarti kita harus menciptakan keyakinan dari berbagai anak itu. Misalnya kita tampung semua. Misalnya kita kan tidak terselesaikan dalam satu hari, berarti kan misalnya minta bisa dilanjutkan besoknya, iya, atau gimana? Apa harus satu hari selesai? Satu hari kita yakini bersama-sama. Setelah kita yakini bersama-sama, kita tempelkan di dinding. Berarti kan setiap keyakinan itu setiap anak harus selesai satu hari. Misalnya ada berapa anak, berarti kan harus selesai satu hari.
Tidak juga sih Mbak, maksudnya begini, keyakinan kelas itu kita jadikan sebagai peraturan tata tertib. Berarti untuk penilaiannya kita lakukan setiap hari penilaian itu, tetapi untuk membuat keyakinan kelas kita cukup melakukannya 1 hari. Melakukan 1 hari, ya itu kan buat satu anak misalnya kan, kayak Bukan 1 anak, untuk 1 untuk kelas. 1 kelas semua, Ya. berarti semua untuk anak itu misalnya seperti apa, seperti kayak jadinya berarti kan ditapu jadikan satu nanti kalimat, nanti dijadikan itu 1 hari yang diselesaikan seperti itu. Iya, gitu. Nah, untuk penilaiannya Bu Guru bisa menilai setiap hari perilaku anak-anak ya. Dan ingat, ketika anak itu melakukan kesalahan, bukan berarti mereka melakukan tanpa tujuan, tetapi pasti ada tujuannya. Kenapa kok anak itu melakukan kesalahan atau melanggar kesalahan itu? Pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu yang harus kita gali. Ya, bukan kita langsung memberikan konsekuensi, tetapi yang harus kita gali, apa kebutuhan yang diinginkan si anak ini, kok sampai anak ini melakukan pelanggaran itu ya Bu ya. Jadi kita merangkul anak bareng-bareng, kita tidak langsung memberikan hukuman ya, tetapi kita lebih ke merangkul, memberikan solusi, membimbing begitu ya. Iya, mencari sebab menggalinya, iya begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami berarti besok kita siap untuk membuat keyakinan kelas ya. Kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing, Bunia di kelas A, Buning di kelompok B, di kelas B ya. Nanti kalau memang ada kesulitan atau ada permasalahan, kita bisa diskusikan bersama, kemudian kita cari solusinya bersama. Cukup sekian, bisa dipahami? Paham, Bunia sudah paham? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Guru dan juga saya mohon kerjasama untuk kita bisa membawa tekad kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita lebih maju agar kita memiliki ciri khas. Kenapa kok orang tua itu mau menyekolahkan anaknya di sini? Karena kita punya sesuatu yang lebih daripada TK-TK yang lain. Gitu nggih? Nggih. Saling bekerja sama bareng, saling mengingatkan bareng. Iya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.